والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Ikhwatal iman, kembali kita dibahagiakan oleh Allah, menikmati hidangan hidayah fajar, salat di awal waktu, berjamaah di Masjid An-Nida ini, dilalui dengan zikir, tausiah, silaturahim. Kita mohon kepada Allah, kenikmatan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Sampai wafat berjanjilah untuk tidak meninggalkan masjid. Sampai akhir hayat kita. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kita istiqomah terus berjamaah di masjid, lalu kita meninggal, maka sampai hari kiamat Allah catat kita terus ke masjid. Jadi kalau kita meninggal sekarang, kiamat 1 juta tahun lagi, maka sampai 1 juta tahun dicatat oleh malaikat kita terus ke masjid. Kenapa? Seandainya Allah kasih kita hidup, kesehatan, dan kita akan terus ke masjid. Kita akan terus ke masjid. Itulah azamnya orang mukmin, tekadnya orang mukmin. Karena memang hanya orang beriman yang menyukai masjid. Inna likulli makhluk baitan wa baital mu'minin al-masajid. Setiap makhluk itu kata Nabi punya markas. Kostrat punya markas. Markasnya orang beriman masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid, yang imannya benar dan benar-benar beriman. Makanya tidak heran di akhirat nanti 7 golongan yang mendapat perlindungan Allah. La ilaha illa. Di antaranya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang beriman yang tekun ibadah, yang hatinya itu gantungnya di masjid. Hobinya masjid, senangnya masjid. Allahu akbar. La ilaha. Kembali kita dibersamakan dengan murabbi kita, guru kita, ayahanda tercinta, Kiai Haji Dr. Anwar Sanusi. Dan alhamdulillah Arifin punya kesempatan kemarin ke pesantren beliau. Indah sekali Bukit Arafah, melihat pemandangan yang indah. Salat bersama para santri. Allahu Akbar. Kita akan dengar tausiah beliau. Sebelumnya tadi kita mendengar nasyid yang indah dari Kujang 1, Kostrat. Alhamdulillah, ini bisa kompak melatihnya berapa lama nih Bang Nasir? Cukup lama Pak Ustadz, kurang lebih 2 bulan kami berlatih sebelum turun ke majlis-majlis taklim Pak Ustadz. Oh subhanallah, bersama
Habib Muhammad. Alhamdulillah. Makasih ya Habibullah. Sejak abang bernasib, berselawat, ada nggak terasa perubahan dalam ibadah, dalam rumah tangga? Jelas ada Pak Kiai. Karena dengan sholawat itu hati merasa tentram, hati merasa damai. Itu terbawa ke dalam lingkungan keluarga. Karena alhamdulillah dengan sholawat tadi itu kita akan merasa malu kalau kita tidak berbuat baik kepada Allah, gitu Pak Kiai. Allahu Akbar. Malu. Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu udah bagian dari iman. Kalau sudah tumbuh rasa malu kepada Allah, udah nggak pengen macam-macam. Maunya ibadah, maunya taat. Terima kasih menjadi wasilah hidayah Habib Muhammad. Terima kasih Bang Nasir. Saatnya kita mendengar tausiah dari Ayahanda Kiai Haji Dr. Anwar Sanusi dengan tema isyarat alam. Silakan Ayahanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, akhir-akhir ini di negeri kita bencana tidak pernah habis. Bencana dari satu tempat ke tempat lain, dari sebuah provinsi ke provinsi lain, dari kabupaten ke kabupaten lain, dari wali kota ke wali kota lain, dari kecamatan, dari desa. Itu seperti sedang arisan. Para sains geologi mencari kenapa begini di Indonesia sekarang dan tidak pernah ketemu. Alam ini menjadi liar buat diprediksi sekarang. Krakatau yang dikatakan akan segera meletus, malah Sumatera yang kebanjiran. Sumatera yang diperbaiki, malah Irian Jaya yang pecah. Irian Jaya yang diprediksi Merapi yang pecah. Merapi yang dianggap sudah mulai jinak. Dalam rotasi 10 km, hari ini sudah 20 km. Diamankan oleh pemerintah. Kenapa alam ini begini sulit diprediksi sekarang? Kalau kita bertanya pada dunia ilmu, ilmu tidak bisa menjawab, memberikan isyarat tentang itu. Kalau begitu kita bertanya pada pencipta alam saja. Apa kata Allah tentang alam ini? Sebab alam ini, ikhwatul iman, akan bergerak sesuai dengan tabiat-tabiat manusia penghuninya. Alam ini akan santun kepada kita kalau kita jadi orang-orang yang beriman semua. Alam ini akan ganas kalau kita jadi penentang-penentang Allah dalam beragama. Saya baca ayatnya, baru nanti kita mengkaji ayat itu perlahan-lahan. Allah memberikan isyarat tentang itu dalam surat cinta, dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ikhwatul iman nanti pulang bisa lihat surah 13 ayat 13. Saya baca dulu ayatnya. Anda kalau salah tolong tegur saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, dan telah bertasbih guru memujinya. Wal malaikatu min khifati, demikian pula para malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha may yasha, diturunkan halilintar-halilintar, disambar-sambarnya orang-orang dan tempat-tempat yang memperolok-olokkan Allah. Wa hum yujadiluna fillah, karena mereka terus berbantah-bantah tentang kebenaran. Wa huwa syadidul mihal, ingat siksa Allah amat cepat dan amat pedih. Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasul waktu terjadi Futuh Makkah. Ada suratul Fatah juga, idza dan suratul Fatah dan lain sebagainya itu. Orang sedang asyik berzikir macam kita sekarang.
bertakbir, bertahmid, bertahlil di mana-mana. Ada golongan-golongan di altar-altar pemujaan memperolok-olokkan agama. Lalu Nabi Muhammad mengutus Abu Bakar dan para sahabat ke Ra'bad bin Rabi'ah namanya. Kata Abu Bakar, "Hai Ra'bad, Rasul memanggil engkau. Orang semulia beliau tidak pantas ditolak undangannya." Kata Ra'bad, "Muhammad itu Tuhannya siapa itu? Apakah terbuat dari emas, apa dari loyang, dari perak? Dan apakah si pengembala domba itu pantas menyampaikan tentang kebenaran kepada kami?" Ikhwatul iman, Abu Bakar keluar dari Ra'bad, para sahabat juga keluar. Tiba-tiba awan gelap menggunung di udara. Bertambah lama, bertambah dekat. Sekampung Ra'bad bin Rabi'ah digulung. Sesudah awan gelap pekat tidak terlihat seperti malam, halilintar diturunkan oleh Allah, disambar-sambarnya kampung dan desa yang memperolok-olokkan Allah itu. Dalam waktu beberapa detik, orang-orang yang sombong di tempat itu berubah menjadi abu. Ayat ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita semua sekarang. Ada apa di negeri kita ini? Ada sebuah tafsir namanya Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Bapak-bapak yang gemar ngaji ke pesantren akan ketemu tafsir Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, sebuah masyarakat di mana agama jadi bahan olok-olok, Allah menurunkan 4 azab nanti itu. Azab pertama berupa alam bergerak tidak bersahabat. Sekarang tengah kita rasakan itu. Saudara-saudara kita di mana-mana sedang mendapat musibah. Alam ini liar sama sekali sekarang. Sulit diprediksi. Musibah yang kedua Allah tegur kepada kita. Allah turunkan. Berupa pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Sekarang kita sedang rasakan itu. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita nanti pemimpin-pemimpin yang sebenarnya. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, kalau masyarakat mempermain-mainkan agama, para elit akan pecah belah untuk hal-hal yang tidak jelas. Sekarang kita rasakan statement-statement para elit tidak pernah jelas untuk apa mereka bicara begitu. Kamus-kamus sains, kamus agama, scientific tidak pernah mengajarkan itu. Mereka bicara tanpa haya, tidak bermutu sama sekali. Tadi guru kita bersama Ustaz Arifin Ilham menyampaikan sebuah hadis, al-hayau su'batu minal iman. Rasa malu itu bahagian dari orang-orang yang beriman. Kalau kita membaca statement-statement sekarang, kita malu. Kenapa dia bisa seperti itu? Apa masih punya hati nurani dia? Masyarakat di daerah sudah tidak makan, anak yatim tidak terurus. Orang-orang miskin terpinggirkan, termarginalkan. Ada orang sementara yang berleha-leha, tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Mungkin kita lanjutkan nanti. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah.